Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa berjumpa kembali. Meskipun saat ini dengan kondisi yang ada kita masih berjumpa melalui virtual seperti ini, tetapi kita sungguh bersyukur. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan kita boleh sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita awali dengan kita menyanyikan satu lagu, satu pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu, untuk segala kasih penyertaan-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan yang Tuhan boleh anugerahkan. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja memampukan kami untuk boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur 16 ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Anak-anak yang terkasih, tema kita pada saat ini adalah sukacita abadi. Ketika kita ditanya oleh orang gitu ya, apa yang bisa membuat kita merasakan sukacita? Ayo apa? Nah, pasti jawaban kalian bervariasi ya, berbeda-beda ya, belum tentu sama satu dengan yang lain. Ada yang katakan mungkin bersukacita kalau dapat HP baru, dapat laptop baru gitu ya, atau punya waktu bisa main games yang lama gitu ya, atau bersukacita bagi yang sakit ketika bisa sembuh dari penyakit gitu ya, atau dapat hadiah gitu, memiliki sahabat, teman, dan lain sebagainya. Begitu banyak alasan pasti akan kita kemukakan tentang alasan kita bersukacita. Menjadi pertanyaan, apakah sumber sukacita yang membuat kita bersukacita itu sifatnya kekal? Ayo, kalau kita pikir tidak ya. Ketika kita sakit, sembuh, bisa saja kita punya potensi sakit lagi, sehingga mungkin membuat kita akhirnya sedih, ya kan? HP, laptop yang membuat kita bersukacita karena menerimanya, mungkin akhirnya rusak atau hilang, akhirnya kita cemberut, marah, kecewa. Kita punya sahabat senang, tapi akhirnya mungkin sahabat pergi meninggalkan kita atau mengkhianati kita. Kita akhirnya menjadi sedih. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, intinya tidak ada sukacita sejati yang disediakan oleh dunia ini. Semuanya itu bersifat sementara dan tidak akan bertahan lama. Kalau begitu pertanyaannya, adakah memang sumber atau sukacita yang abadi itu, kebahagiaan yang sejati itu? Jawabannya ada. Melalui pemazmur kita akan melihatnya. Di dalam pemazmur sangat dinyatakan dengan jelas satu pengakuan iman yang luar biasa dari pemazmur ketika dia mengatakan bahwa di hadapan Tuhan itu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Pemazmur sangat mengakui hanya di dalam Tuhan sukacita abadi, kebahagiaan sejati itu ada. Pemazmur saat ini ketika dia menulis bagian ini, dia sedang dalam suatu pergumulan, permasalahan yang sangat berat. Kita bisa bayangkan, dia dikhianati oleh orang terdekatnya, ya. Dia dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya sendiri.
dan dia juga dikejar-kejar oleh musuhnya, dia mau dibunuh, seperti itu. Tetapi di tengah berbagai macam persoalan yang dihadapi, dia tetap meyakini bahwa dia akan mampu untuk menghadapinya dan tetap akan bersuka cita ketika dia ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah dan senantiasa. Pemazmur mau mengatakan bahwa berlimpah-limpah dan senantiasa ini menjelaskan bahwa sukacita ini kekal. Sukacita ini selama-lamanya, tidak sementara. Kenapa? Sukacita ini berasal dari Tuhan. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Sukacita yang asal dari Tuhan itu tidak tergantung pada situasi, kondisi, keadaan yang ada di sekitar kita. Tetapi bagaimana kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang terkasih, mungkin kita akhirnya berpikir, masa sih? Mungkinkah ketika kita punya persoalan, kita punya permasalahan, kita mampu bersukacita? Bagaimana mungkin kita sakit, kita bisa tetap bersukacita? Bagaimana mungkin ketika HP ku rusak, ketika mungkin aku gagal dalam suatu pertandingan, aku bisa bersukacita? Kita kadang mungkin menganggap ini tidak mungkin, mustahil. Tapi satu hal yang harus kita ingat melalui pembacaan firman Tuhan, yang dimaksudkan dalam firman ini adalah bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita akan menemukan sukacita yang sejati itu. Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang sanggup untuk melindungi kita. Dia Allah yang sanggup memberikan penghiburan bagi kita di tengah mungkin kita menghadapi berbagai macam kegalauan, kesulitan hidup. Tetapi Allah mampu untuk melindungi, menyertai, dan memberikan penghiburan bagi kita. Kita akan bisa tetap kuat dan bisa akan tetap tersenyum menghadapi berbagai macam persoalan, permasalahan kehidupan ini ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia. Hal yang paling utama yang membuat kita bisa bersuka cita adalah karya keselamatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Kita senantiasa mau mensyukurinya, kita senantiasa mau bersuka cita di dalamnya. Bagian kita adalah, ayo, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap menaruh iman, pengharapan hanya kepada Dia saja. Kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Membiarkan Dia terus hadir, Dia yang menguasai, Dia yang memimpin hidup kita. Bukan keegoan kita, bukan diri kita sendiri. Di dalam Tuhan, kita akan menemukan sukacita yang sejati. Hanya di dalam Dia. Tetap bangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, dan kita akan menemukan sukacita yang sejati, dan kita mau melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Semangat untuk kalian mengikuti proses pembelajaran ke depan ini, meskipun mungkin situasinya, kondisinya berbeda, dan mungkin tugas yang diberikan banyak. Tetap bersukacita dengan mengandalkan Tuhan, memulai segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan, menjalaninya bersama Tuhan, dan juga ketika kita malam mau istirahat, mengakhiri hari kita juga senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya. Terpujilah Allah kita, haleluya, amin. Mari kita menutup ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Allah Itu Baik, bahasa Indonesianya saja ya. Masih tahu lagunya ya? Ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Engkaulah sumber sukacita kami yang abadi. Biarlah kami boleh tetap menaruh iman, pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan, membiarkan Engkau yang memimpin kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, peristiwa apapun, situasi apapun, kami akan tetap mampu bersukacita. Kami akan mampu untuk menghadapinya. Karena kami tidak sendirian, ada Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami, dan pasti memampukan kami untuk menghadapinya. Secara khusus untuk proses pembelajaran yang kami hadapi, mampukan kami untuk menikmatinya dengan sukacita yang asalnya daripada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas anak-anakku, semangat menikmati proses pembelajarannya ada. Tuhan memberkati.